warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Isti Horo dari Sekolah MTS Darul Ulum dan teman-teman rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Adapun tujuan kami ke sini Bu yaitu utusan dari Universitas Pasir Pengarayan dari salah satu dosen kami Bapak Anajemi MPD dan Miss Badal MPD dalam rangka observasi ke sekolah mengenai tahap proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Nah, kami memilih MTS Darul Ulum ini untuk menjadi acuan pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh dosen kami. Dan kedatangan kami di sini yaitu ingin melakukan observasi mengenai proses belajar mengajar dan ada pun nanti beberapa pertanyaan mengenai proses belajar yang ada di MTS Darul Ulum. Untuk pertanyaan langsung saja, pertanyaan pertama kami serahkan kepada Sri Mulyani. Apakah yang membuat Ibu tertarik mengampu mata pelajaran matematika? Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya dulu, yaitu nama saya Istiqaroh. Langsung saja kita akan menjawab pertanyaan dari adik kita ini, yang mana apa yang membuat Bapak Ibu tertarik mengampu mata pelajaran matematika. Jadi sejak dari sekolah SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya di pelajaran matematika sangat suka. Artinya mata pelajaran apapun kalau kita menyukainya tentunya kita dapat untuk mempelajarinya dengan baik, ataupun bisa mengajarkan pelajaran itu ke adik-adik kita ataupun anak-anak kita atau murid-murid saya. Itulah kira-kira jawabannya, kurang lebihnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika Ibu mengajar matematika, apakah Ibu ada mengalami kesulitan untuk menyampaikannya kepada siswa? Ya namanya anak-anak tuh kan Dek, anak tuh ada yang perangainya atau perilakunya, ada yang nakal, kadang diajarin pun nggak juga ngerti-ngerti. Ada yang ilmunya anak tuh kan nggak semua orang pintar, bukan kita bilang semua orang tuh bodoh, enggak. Maksudnya adalah yang cepat menangkapnya Dek, ada yang lama. Ya itulah kita sebagai guru matematika tuh harus sabar lah mengajari murid-murid kita supaya dia paham sampai mengerti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang mengganggu proses belajar mengajar di kelas? Seperti mungkin ada salah satu siswa yang tidak menyukai matematika sehingga dia mengganggu temannya lain untuk mengganggu konsentrasinya dalam belajar matematika, seperti itu. Ya bagi saya sebagai guru matematika, yang terpenting kewajiban saya mengajarkan anak-anak tersebut. Apabila ada anak-anak tuh yang kurang suka dengan mata pelajaran saya, boleh nanti dia minta tolong sama temannya supaya dia menyukai pelajaran itu. Ya kalau menurut saya kalau kurang suka ya Ibu persilahkan juga kadang keluar. Itulah kira-kira deh. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Nurfa, silakan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Selama Ibu mengajar di sekolah MTS Darul Ulum ini, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran matematika? Ya, gimana bilangnya? Ada juga diterapkan. Kadang sesuai kemampuan saya, dari pikiran saya keluar, saya ajarkan ke anak-anak tersebut. Karena nggak semua anak-anak itu kan cepat menangkapnya gitu.
Jadi dari dasar-dasar dulu, nanti kalau seandainya dia udah mulai paham baru kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, apakah siswa-siswa itu, anak-anak itu lebih menyukai metode pembelajaran menggunakan media pembelajaran tersebut atau dengan materi saja? Atau dengan materi itu kan ibaratnya seperti kita menyampaikan apa yang tertera yang sudah ada di buku gitu. Jadi kita menyampaikannya tuh secara ceramah gitu, bukan menggunakan media pembelajaran. Jadi siswa itu yang mana lebih menyenangi dengan menggunakan media pembelajaran atau dengan metode ceramah? Kalau anak-anak, kalau metode ceramah tuh lebih suka orang tuh. Nah, karena kalau ceramah tuh kan kita sambil berbicara, jadi dari berbicara itu kita bisa menyampaikan, contohnya gini, anak-anak 1 dikali 5 berapa anak-anak. Tentu anak-anak tuh cepat dia menjawabnya daripada kita pakai materi. Nah, materi itu kadang kurang memahami dia karena kita kurang menjelaskan gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira jawabannya dari itu. Jadi selanjutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Bu Isni yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menjadi acuan observasi dari kami, menjadi bahan pemateri dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, cukup sekian beberapa pertanyaan dari kami. Kami dari mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan, kekurangan. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosennya siapa? Bapak Najmi dan Miss Badal. Pak Najmi MPD. Ya, Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umri waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa sama-sama hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita semua mendapatkan syafaatnya baik dunia lebih-lebih nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari rekan-rekan teman satu kampus Universitas Pasir Pengarayan dan adik-adik dari MTS Darul Ulum yang kami banggakan. Adapun tujuan kami datang ke sini yakni untuk melaksanakan tugas dari dosen pembimbing kami Bapak An-Najmi MPD dan Miss Badal MPD. Adapun tugasnya yaitu observasi ke sekolah untuk membahas tentang bagaimana proses belajar mengajar yang ada di sekolah yang kami datangi tersebut. Dan kami di sini sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa adik-adik jawab. Sebelum untuk menjawab, kami ingin berkenalan terlebih dahulu. Untuk nama saya pribadi yaitu M. Baihaqi Irawan dan di sebelah saya ada Saya Nur Fasetriana. Kemudian yang di pojok Nama saya Sri Mulyani. baik, dan itulah nama-nama kami dari utusan dari kampus Universitas Pasir Pengarayan dan adapun salah satu siswa yang dari MTS Darul Ulum, ya ini namanya Muhammad Raifan Irawan. Kemudian Hafik Ahmad Adli. baik, terima kasih kepada Revan dan Hafik yang telah menyempatkan waktu untuk bisa kami wawancarai. Dan langsung saja untuk adapun pertanyaan yang kami sampaikan yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Kak Nurfa. Kepada Nurfa dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Fasetriana sebagai pewawancara pertama. Yang akan kakak tanyakan itu adalah sekarang adik-adik kelas berapa? Dua. Kelas 2, berarti kelas 8 ya? Oke. Selanjutnya, apakah adik-adik menyukai pelajaran matematika? Sedikit. Sedikit. Kurang suka. Kurang suka. Kenapa?
susah. Susah untuk dipahami ya. Iya. Oke. Sejauh ini, sejauh adik-adik belajar di MTS Darul Ulum ini, apakah adik-adik sudah pernah berproses pembelajaran menggunakan media pembelajaran? Tahu media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran itu adalah alat praktek kita dalam proses belajar mengajar untuk matematika. Belum pernah ya? Oke. Jadi metode pembelajaran di kelas itu metode ceramah apa gimana? Materi aja? Materi dan penceramah kayak gitu ya? Iya. Kalau misalnya ada media pembelajaran matematika yang akan diciptakan di MTS Darul Ulum ini, apakah adik-adik mau mempelajarinya, menerapkannya di kelas? Sama. Mau? Mau. Jangan tegang kali. Jadi proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran itu, kalau dari pelajaran-pelajaran yang sudah kami tempuh, yang sudah kami pelajari dari bangku sekolah sampai sekarang kami sudah di jenjang perkuliahan, proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran itu jauh lebih menyenangkan daripada metode ceramah. Jadi kalau misalnya seandainya nanti ada guru matematika yang masuk ke dalam kelas, adik-adik merasa bosan dengan materi ceramah terus gitu, adik-adik bisa minta sama gurunya kalau adik-adik ingin menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Bisa? Nggak usah takut karena kan kita di sekolah ini kita punya hak untuk memberikan saran, memberikan apa yang bisa diambil, tapi sarannya yang hal-hal baik gitu, seperti yang media pembelajaran itu kan hal baik, itu akan memberikan nilai positif juga untuk gurunya dan untuk semua teman-temannya, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti ada guru yang masuk, misalnya nanti kan bosan, Pak kami bosan media pembelajarannya nggak ada Pak, kan bilang gitu. Kalau misalnya nanti gurunya bilang, emang kalian bisa buatnya? Bisa kok Pak. Dari mana contohnya? Ada YouTube kok Pak sekarang, Google ada, YouTube ada gitu. Bilang aja kayak gitu. Nah, selanjutnya itu apakah adik-adik selama belajar matematika itu, adik-adik pernah nggak merasa kalau matematika itu nggak sesulit apa yang kita bayangkan gitu? Pernah? Dari mananya itu? Dari segi apanya? Dari mana? Mungkin dari segi berhitungnya lah ya. Dari segi itu. Sebenarnya Dek, pelajaran matematika itu tidak terlalu sulit kalau kita memahaminya. Setidaknya kita harus memahami dasar-dasarnya dulu. Kita sekarang kan udah kelas 8 nih, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak meminati, kurang bakat minat kita ke pelajaran matematika ini, nanti untuk selanjutnya kita akan sulit deh memahaminya, karena kan dasarnya itu kan dari bawah dulu, ya kan? Semakin meningkatnya kelas kita, semakin meningkat pula pelajaran yang kita terima. Nanti kalau udah di SMA atau di SMK, nanti ada pembelajaran matematika, peminatan sama lintas minat. Nah, kalau untuk matematika peminatan itu, kalau misalnya di SMA dia mengambil jurusan IPA, itu peminatan itu udah cukup tinggi di SMA itu. Udah cukup tinggi wawasan matematikanya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau melanjutkan pendidikan nanti di SMA atau SMK, setidaknya di MTS Darul Ulum ini adik-adik sudah memahami dasar-dasar pembelajaran matematika. Oke? Oke, selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami kepada adik Hafik dan Repan. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai atau kami observasi tentang bagaimana proses belajar mengajar yang ada di MTS Darul Ulum di sini. Baik, mungkin itu saja dari kami, penyampaian dari kami. Apabila ada kesalahan, kehilafan dari tutur kata kami yang kurang tepat di hati adik-adik ataupun teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.